Gaida merasakan ketidaknyamanan. Bukan begitu? Iya, Bu. Ya, oke, sekarang tenangkan dulu emosi Gaida. Kemudian setelah Gaida merasa tenang, nyaman, Gaida bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi hari ini setelah pelajaran olahraga tadi. Jadi habis olahraga tadi itu kita bercanda-bercanda sama Desti, lempar-lempar aqua, terus Desti ngelempar ke muka saya. Karena saya nggak terima, saya lempar balik ke Desti, tapi Desti menghindar. Terus kena Firda, orang di belakang Desti. Oke, jadi ingin membalas begitu ya Gaida, karena memang ada rasa ingin mempertahankan diri begitu ya. Oke, Ibu sudah mendengar semua alasan yang Gaida jelaskan kepada Ibu hari ini ya. Kita sadari bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan sikap untuk mempertahankan diri itu adalah hal yang penting gitu ya. Namun di sini Ibu tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, kemudian siapa yang betul, itu tidak menarik bagi Ibu. Di sini kenapa Ibu panggil Gaida? Karena kita di sini bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang Gaida lakukan hari ini. Begitu ya. Nah, oke, Gaida, kamu boleh mempertahankan diri ya, tapi harus ada sikap-sikap baik lainnya yang juga harus dimunculkan dari diri Gaida. Kira-kira apa tuh hal apa yang harus dimunculkan selain keinginan mempertahankan diri? Sikap kesabaran, Oke. mengontrol emosi, menghargai teman juga, Ada lagi? menjaga ketertiban kelas. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah hal-hal keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran kita, seperti itu ya. Nah, sekarang Gaida, kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita bersama-sama. Menurut Gaida nih, apa nilai yang belum Gaida munculkan dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal? Menjaga ketertiban kelas, mengontrol emosi. Oke, nah kira-kira yang sudah Gaida lakukan tadi, apakah itu sudah termasuk menjaga ketertiban kelas? Belum. Lalu hal apa yang harus Gaida lakukan supaya ketertiban itu bisa berjalan dengan baik? Mengontrol emosi, meningkatkan kesadaran, menghormati, kemudian tanggung jawab ya. Dan hal-hal ini yang memang harus diperbaiki oleh Gaida ya, sehingga ketika Gaida nanti bertemu dengan rekannya yang memang melakukan hal-hal yang tidak nyaman Gaida bisa mengkontrol diri Gaida, begitu ya. Nah, setelah dari sini apa yang akan Gaida lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Meminta maaf ke Firda. Bagaimana alasannya? Karena tidak sengaja melempar botol ke arah Firda. Apakah hanya meminta maaf kepada Firda saja? Meminta maaf ke Desti juga. Karena mau melemparnya ke muka Desti juga. Oke, ke Pak Guru olahraga juga ya, karena tidak mengikuti perintah dari Pak Guru olahraga. Ya, kan tadi dikasih jeda buat istirahat, buat mengganti pakaian, tapi ternyata Gaida dan Desti malah bermain-main. Ibu bisa lihat sekali bahwa Gaida dan Desti sangat menikmati kesenangan ketika bersenda gurau ya. Tapi kesenangan yang diharuskan itu bisa Gaida dapatkan dari hal lain, bukan hanya harus dari melempar-lempar botol yang nantinya akan merugikan teman-temannya, begitu ya. Oke, jadi sekali lagi kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya, munculkan nilai-nilai baik dari Gaida gitu ya. Ya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Gaida. Sekarang Gaida bisa kembali ke kelas, dan harapannya apa setelah kejadian ini? Harapannya bisa baikan lagi sama teman, gak bercanda lagi saat dikasih waktu untuk ganti baju olahraga.
sekarang ya. Oke, terima kasih Gaida sudah bersedia untuk berbicara dengan Ibu. Semoga kedepannya Gaida bisa lebih baik lagi menjaga sikap ya. Oke, sekarang Gaida bisa kembali ke kelas. Terima kasih Gaida. Ya, boleh ke kelas istirahat. Kok disuruh pergi sih ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida. Perasaan saya sebelum ngobrol sama Budia, perasaan saya itu emosi dan juga kesal terhadap teman saya. Tapi perasaan saya sudah ngobrol dengan Budia, perasaan saya menjadi lebih tenang dan lega, dan saya juga menemukan solusi untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani, terima kasih karena sudah hadir di sini ya. Oh iya, Rani, Ibu dengar tadi ada laporan dari guru kimia. Sepertinya kamu dalam masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya ada apa? Jadi gini Bu, waktu hari Jumat itu tuh bertepatan sama ada rapat eskul saya Ibu. Jadi saya tuh sering aktif banget di Paskibra. Kayak ada buat ngesain event-event gitu. Kebetulan saya juga sekretaris pertama kan di sana Ibu. Jadi kayak apa-apa pasti dipanggilnya saya sama ketua Paskibra juga. Dan ya kebetulan juga saya kurang suka sama pelajaran kimia. Soalnya di situ tuh waktu itu disuruh ngerjain 30 soal di papan tulis. Dan kebagian absen saya tuh nomor 9 kebetulan. Jadi saya disuruh maju buat nyelesain soal-soal yang susah gitu Ibu. Oke, Ibu sudah mendengar semua alasan yang Rani sampaikan ya. Mungkin Ibu tahu kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Namun dengan perbuatan seperti ini apakah kamu merasa nyaman? Enggak Ibu, kayak ada rasa bersalah juga sih buat ninggalin pelajaran kayak gitu Ibu. Oke, ya. Jadi di sini kenapa Ibu panggil kamu? Karena kita akan bersama-sama mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dari ketidaknyamanan yang kamu rasakan sekarang. Ya. Nah, Ibu paham sekali. Tentu kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya, bukan? Iya Ibu. Ya. Ibu bisa melihat kamu dan merasa senang, nyaman mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tapi di sisi lain, Rani tidak sadar bahwa dalam hal tersebut Rani dapat mengganggu rekan-rekan yang lainnya, begitu kan? Kemudian Rani juga akan membuat Bu Lilis merasa terganggu dengan ketidakhadiran Rani. Bu Lilis akan merasa khawatir, begitu ya. Oke, sekarang gini, kita bicara tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Ingat kan waktu kita awal pertama kali masuk? Menurut Rani, hal apa yang belum Rani tunjukkan? Menghormatin guru sama menghargai guru juga Ibu. Oke, ada keyakinan yang belum Rani tunjukkan ya. Salah satunya tadi adalah menghargai, kemudian apa lagi tadi? Menghormati ibu gurunya. Ya, ada lagi kira-kira? Udah Ibu, itu aja. Iya, ya. Dengan Rani tidak mengikuti pelajaran dengan tertib, gitu ya. Ada ketidakteraturan di situ. Ya, baik. Lalu kira-kira nih, ada hal baik apa yang kira-kira Rani bisa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Buat ngeluangin waktu itu biar masuk ke
pembelajaran Bu Lilis, dan apa ya, kayak kita buat kumpul-kumpul eskul kayak gitu tuh di luar jam pelajaran biar nggak ngeganggu pembelajaran juga, soalnya sebentar lagi kan juga mau ulangan, pasti bakal terganggu banget. Oke, itu untuk salah satu solusi yang Rani temukan ya. Lalu bagaimana kalau misalnya Rani tadi katanya tidak nyaman, tidak suka dengan pelajaran kimia gitu. Apa yang harus Rani lakukan? Kalau tidak suka ya pasti kita harus apa ya, mendekatkan diri ke gurunya juga, kayak ngertiin gurunya juga. Pasti nanti kita lama kelamaan juga bakal ngerasa nyaman sama gurunya, sama pelajarannya juga. Oke, bagus ya. Jadi Rani, kita ingat-ingat dengan baik ya keyakinan Iya, Bu. kelas kita yang sudah kita lakukan bersama gitu ya. Iya, Rani Bu. yang selalu izin setiap pelajaran kimia itu sudah tidak menunjukkan sikap kalau Rani menghargai dan menghormati Bu Lilis sebagai guru kimia. Kira-kira sudah menghargai atau belum kalau seperti itu? Belum, Ibu. Belum ya. Tapi di sisi lain Rani merasa senang nih gitu ya. Nah, menurut Ibu ada banyak cara hal untuk mendapatkan kesenangan tanpa harus merugikan orang lain. Ya kan? Kan dengan Rani mengadakan kumpul ketika jam pelajaran tentu saja temannya juga akan terganggu, begitu kan? Dan Bu Lilisnya juga pasti akan khawatir kalau Rani tertinggal pelajaran, gitu ya. Iya, Ibu. Oke, untuk berikutnya, mari kita selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian besok ketika nanti ada pelajaran Bu Lilis lagi, ada pelajaran kimia lagi, Rani bisa bersikap lebih baik lagi, gitu ya. Iya, Ibu. Nah, Siap. kemudian Rani juga bisa mengkomunikasikan dengan Bu Lilis apabila ada materi-materi yang belum paham. Rani bisa menanyakan langsung ke Bu Lilis, begitu ya. Iya, Ibu. Baik, kira-kira apa yang akan Rani lakukan setelah ini? Bakal perbaikin dulu diri sendiri buat lebih ngehargain orang lain. Terus pasti bakal minta maaf ke Bu Lilis dan bakal minta bimbingan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, luar biasa sekali ya Rani. Sekarang Rani bisa kembali ke kelas. Terima kasih sudah bersedia untuk berbicara dengan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Rani lebih baik lagi ya, pinter ya. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Nama saya Kirani. Perasaan saya sebelum saya ngobrol sama Bu Dia itu saya khawatir banget sama semua hal di kelas dan takut juga buat ngehadirin kelas Bu Lilis di pelajaran kimia. Tapi setelah saya cerita, saya sadar dan perasaan saya cukup lega sekarang. Terima kasih.